Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang strategi harga. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Deiska Yuki Andariski. Yang kedua ada Putri Della Safina. Selanjutnya ada Silva Arum Fatmaidillah. Dan yang terakhir ada Winnie Viola Triani. Nah, udah pada kenal semua kan? Kalau gitu, langsung aja yuk kita ke pemaparan materi tentang strategi harga. Yang pertama ada definisi harga. Definisi harga itu apa sih, Sil? Berikut ini adalah definisi harga secara umum. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditukar dengan jumlah uang. Dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Pengertian harga juga bisa diartikan sebagai jumlah uang yang dibebankan atas suatu barang ataupun jasa. Adapun definisi harga menurut Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, harga merupakan jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang ataupun jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha maupun bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun pengertian harga menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Menurut Ciptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang maupun jasa. Selanjutnya adalah fungsi harga. Ada 5 fungsi harga yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, memudahkan proses jual beli. Yang ketiga, penentu keuntungan bagi penjual ataupun produsen. Yang keempat, acuan konsumen dalam menilai kualitas barang ataupun jasa. Yang kelima, menentukan daya beli konsumen dalam pengembalian keputusan. Selanjutnya ada 4 tujuan penetapan harga. Yang pertama, menentukan pangsa pasar. Harga menentukan pangsa pasar mana yang akan disasar oleh penjual ataupun produsen pada sebuah barang ataupun jasa. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Maksudnya adalah semakin tinggi penetapan harga, semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan oleh penjual ataupun produsen. Namun, penjual atau produsen pun tidak bisa seenaknya menaikkan harga barang. Harus ada komponen yang perlu diperhatikan, seperti daya beli masyarakat kepada barang yang kita jual dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Untuk menjaga loyalitas konsumen, penjual atau produsen harus menentukan harga sesuai dengan pangsa pasarnya. Jangan menjual barang terlalu murah ataupun terlalu tinggi, karena itu dapat menyebabkan pelanggan akan beralih kepada penjual yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, menjaga daya saing. Maksudnya adalah pembeli atau produsen menetapkan harga juga untuk menjaga persaingan antar kompetitor yang lainnya. Jenis-jenis harga. Ada 4 jenis harga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini seseorang terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, harga objektif. Harga objektif adalah harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, ada harga pokok. Harga pokok adalah harga asli sebuah produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut. Yang keempat adalah harga jual. Harga jual adalah harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh penjual ataupun produsen. Nah, selanjutnya ada strategi harga. Coba dong yuk tolong jelasin strategi harga itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan strategi harga. Strategi harga itu ada 3 kategori loh. Yang pertama, ada strategi harga berdasarkan penetapan biaya. Metode ini adalah yang paling standar dan paling banyak digunakan.
Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambahkan sejumlah persentase tertentu sebagai laba. Ada 4 kategori dalam penetapan harga berdasarkan biaya, yakni yang pertama ada cost plus pricing method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin. Yang kedua ada markup pricing, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller dengan menambahkan harga beli dengan jumlah laba tertentu. Yang ketiga ada fixed fee pricing, yakni penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati. Jadi, laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Kemudian yang terakhir ada target pricing, yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian strategi yang kedua ada strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Ini strategi yang lebih mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Ada 2 macam kategori dalam strategi ini, yakni yang pertama ada Price Sensitive Method atau PSM, yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah value suatu produk dapat diterima oleh konsumen, Anda bisa mengukurnya dengan PSM loh. Yang kedua, ada diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Kedua strategi tersebut sekali lagi bergantung dengan apa yang menjadi produk atau jasa di bisnis. Sebab produk pakaian atau kuliner pasti mengalami pendekatan yang berbeda. Namun yang jelas keduanya menjadi bagian dari strategi penetapan harga. Nah, yang terakhir adalah strategi penetapan harga berdasarkan pesaingnya. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Ada 2 metode yang bisa digunakan, yakni yang pertama, perceived value fixing, yakni penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang kemudian yang kedua adalah selling pricing, yakni penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Dari 3 strategi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menentukan strategi mana yang paling efektif untuk digunakan dan cocok dari penjualan masing-masing individu. Karena strategi penentuan harga adalah cara menentukan harga produk agar memberikan keuntungan bagi bisnis. Namun dalam perkembangannya, strategi penentuan harga bukan hanya tentang berapa keuntungan yang bisa didapat, tapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomi lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang aspek harga dari segi psikologi, hukum, dan etika. Yang pertama ada aspek harga dari segi psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengalaman yang timbul pada manusia, baik itu panca indera, pikiran, perasaan, maupun kehendak. Bukan rahasia bahwa seorang pemasar banyak yang sukses menggunakan teknik psikologi dalam menciptakan keputusan pembelian pada konsumen. Seperti yang ditulis Gerard Zaltman dalam bukunya How Consumers Think, 95% keputusan pembelian terjadi di alam bawah sadar. Salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh adalah faktor penentuan harga. Penentuan harga berfungsi untuk menarik perhatian dan emosi dari calon pembeli. Berikut ini adalah beberapa aspek harga dari segi psikologi yang dapat menentukan keputusan pembelian oleh konsumen.
Yang pertama ada decoy effect, yaitu sebuah trik psikologi harga di mana seorang konsumen cenderung mengganti pilihan di antara dua opsi saat diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Contohnya, jika ada dua harga yang dimunculkan, popcorn sedang 35.000, popcorn besar 50.000. Kebanyakan orang akan memilih popcorn berukuran sedang dengan harga 35.000. Alasannya sederhana, karena konsumen tidak benar-benar membutuhkan popcorn besar. Namun, keputusan pembelian dapat berubah saat terdapat tiga opsi, yaitu popcorn kecil 20.000, popcorn sedang 45.000, popcorn besar 50.000. Sekarang, mana yang terlihat lebih menarik? Dalam skenario kedua, kebanyakan orang memilih popcorn opsi ketiga. Ketika orang-orang ini ditanya alasan pilihan mereka mengatakan bahwa perbedaan antara sedang dan besar hanya 5.000 saja. Gregory Chiotti dalam artikelnya di blog Kismetrics mengenai topik yang sama, menjelaskan apa yang sedang terjadi di sini. Dia menulis, harga di tengah tampaknya tidak berguna karena tidak memberikan nilai apapun, tetapi berguna untuk membuat pelanggan beralih dari pencari barang murah ke pencari nilai. Dalam psikologi, tindakan yang dimainkan disebut bias kognitif. Yang kedua ada bundling price, yaitu suatu strategi di mana produk dikelompokkan bersama menjadi dua atau lebih dalam satu kemasan penjualan dengan satu harga. Dengan strategi ini, harga akan menjadi terlihat lebih ekonomis atau murah dari total harga kemasan persatuannya. Yang ketiga ada prestige pricing, yaitu strategi menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang juga tinggi. Umumnya dipakai untuk produk specialty, contohnya Harley Davidson, jam tangan Rolex, dan sejenisnya. Harga yang tinggi belum tentu tidak laku di pasaran. Justru jika harga yang tinggi disandingkan dengan kualitas yang bagus, brand image yang berhasil, serta target pasar yang jelas, maka harga tinggi bukan menjadi masalah. Justru orang akan berlomba-lomba mendapatkan produk tersebut karena merasa barang tersebut bergengsi. Yang keempat ada outpricing, yaitu harga ganjil. Out yaitu strategi menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira harga produk lebih murah. Contohnya tercantum harga 999.000. Tentu akan terlihat lebih murah karena patokannya 1 juta. Padahal keduanya hanya terpaut Rp1.000. Hal ini membuat seseorang akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusannya membeli sesuatu. Konsumen akan merasa beruntung hemat Rp1.000 dari produk yang dibeli karena membandingkannya dengan harga 1 juta. Yang kelima adalah multi-unit pricing atau harga rabat, yaitu menetapkan harga dengan memberi potongan tertentu apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang ditentukan. Hal ini dapat mempengaruhi konsumen untuk beralih ke produk yang multi-unit pricing. Nah, itulah kecenderungan pikiran manusia dalam membuat keputusan pembelian suatu produk dari segi psikologis. Yang selanjutnya adalah membahas tentang aspek harga dari segi hukum. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. Ada beberapa ketentuan terkait harga dalam undang-undang yang perlu diketahui. Pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang berbeda dari harga pembeli lain. Ketiga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Keempat, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya selama 5 bulan. Yang terakhir ada aspek harga dari segi etika. Yang pertama, beban kos produksi yang wajar. Kedua, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang ketiga, margin perusahaan yang layak. Dan keempat, alat daya tarik bagi konsumen.
Nah, itu tadi pemaparan materi tentang strategi harga dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.